Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih bisa mengikuti renungan online ini. Tolong kami dapat mengikutinya dengan baik dan mengerti akan isi hati-Mu untuk menuntun kehidupan kami di dunia ini. Kami serahkan renungan online ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Demikian doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan online kita diambil dari kitab Nehemia pasal 9 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi demikian. Mereka hidup berkelimpahan karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka untuk berbalik kepada-Mu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Pada waktu kesusahan mereka berteriak kepada-Mu dan Engkau mendengar dari langit. Karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Segera sesudah merasa aman, mereka berbuat jahat lagi di hadapan-Mu. Engkau pun menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka yang menindas mereka. Lalu mereka kembali berteriak kepada-Mu dan Engkau mendengar dari langit. Engkau membebaskan mereka berulang-ulang kali karena kasih sayang-Mu. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari sejarah bangsa Israel, memang selalu terlihat ada kasih setia Allah luar biasa bagi umatnya. Allah selalu setia memelihara, menyediakan yang terbaik dan memberkati umatnya. Namun umatnya selalu lupa diri, membiarkan diri ada dalam dosa dan hidup selalu berontak kepada Allah serta menyerahkan hati mereka kepada para ilah. Dan dalam menghadapi pengkhianatan yang berulang-ulang dari umatnya, nampak Allah sangat sabar. Ia mengutus nabi demi nabi untuk memberi peringatan, tetapi umatnya tidak mengindahkan peringatannya, sehingga Allah pun mendisiplinkan mereka. Allah meresponinya dengan mengasingkan mereka dari negeri mereka. Mereka dijadikan tawanan dan mengalami penderitaan. Dan ini bukanlah sebagai penghukuman terakhir dari Allah bagi mereka. Karena kemudian masih ada kasih karunia Allah diberikan kepada mereka yang mendapatkan disiplin darinya tersebut. Nampak Allah belum selesai dengan umatnya, karena setelah Allah mendisiplinkan mereka, terlihat dalam belas kasihannya Ia memulihkan mereka kembali, Ia memberkati mereka lagi. Ya, memang terlihat dalam kasih setia Allah kepada umatnya ada disiplin Allah dan ada belas kasihan Allah. Dan kedua hal ini jelas-jelas tidaklah saling bertentangan. Keduanya adalah alat kasih karunia di tangan Allah untuk mendekatkan umatnya atau anak-anaknya kepadanya dan menjaga mereka agar mereka bisa hidup tetap dekat Allah. Saudara-saudara, bukankah dalam kehidupan kita sebagai umatnya atau anak-anak Allah di dunia ini, kita pun sering memiliki hati suka mengembara, sehingga kita pun juga selalu berdosa di hadapan Allah. Dan saat kita hidup berdosa, sadarkah kita bahwa sebenarnya kita juga membutuhkan kasih karunia Allah berupa pendisiplinan Allah dan belas kasihan dari Allah, agar kita bisa ditolong hidup kembali dekat dengan-Nya. Saudara-saudara, bersyukurlah kalau kita yang berdosa ini mendapatkan
pendisiplinan Allah yang tidak mengenakan dan mendapatkan belas kasihannya yang selalu menyertai kita. Karena berarti Allah masih memperhatikan kita dan Ia masih mau memberikan kasih karunia-Nya kepada kita agar kita bisa hidup dekat dengannya. Ya, puji Allah. Allah bersedia menyatakan kasih karunia-Nya dan mampu melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena memang Dialah satu-satunya yang mampu menolong kita kembali hidup dekat dengannya. Dan ini terus dengan setia diwujudkannya kepada kita umatnya melalui pendisiplinannya dan belas kasihannya. Terima kasih Allah atas kasih karunia-Mu dan terpujilah Engkau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau satu-satunya yang mampu menolong kami untuk hidup dekat denganmu. Saat kami berdosa, hidup menjauh darimu, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau justru memberikan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami mendapatkan pendisiplinan darimu dan mendapatkan belas kasihan-Mu yang akhirnya menjadikan kami pun dipulihkan-Mu dan bisa hidup kembali dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang luar biasa ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.